Pertama membahas tentang wajib, mustahil, jaiz. Di situ ta'rif. Ta'rif itu bahasa Arab, pengertian. Bahasa kerennya biasanya apa? Definisi. Wajib sesuatu yang harus ada. Mustahil sesuatu yang harus tidak ada. Jaiz sesuatu yang bisa ada, bisa tidak. Sederhana toh? Harus ada. Di sini tadi dikatakan sesuatu itu pasti punya tempat. Nah, bahasanya langsung keren ini. Di dunia ini segala sesuatu pasti punya ruang dan waktu. Ruang maknanya tempat. Waktu maknanya ya waktu masa. Kamu di sini beruang dan berwaktu. Sekarang sedang di ruangan ini. Waktunya mulai tadi berangkatmu jam 2. Nanti sampai jam 3. Ruangnya di sini. Kamu nggak mungkin ada di sini tanpa menempati ruang dan waktu. Setan. Saya ada di sini, di ruang mana? Nggak ada ruang. Di waktu kapan? Nggak ada waktu. Ya nggak mungkin. Itu wajib. Analogi semua perkara yang pasti itulah wajib. Tapi tentu gambarannya dunia seperti itu. Kursi ini ruang dan waktu sama seperti benda-benda yang lain juga ruang dan waktu. Kamu nanti jam 3 sudah enggak di ruang ini, waktu kamu pun sudah di tempat lain. Segala terus kemudian semakin besar pun begitu. Rumah ini mulai ada punya waktu awalnya mondasi. Nanti punya akhir, punya tetap. Suatu saat keropos, lapuk, boleh jadi dirobohkan nanti. Itu waktunya. Ruangnya begini. Bahkan ruang kadang ya berganti. Sekat berganti. Semakin besar lagi, akhirnya kemudian ya macam-macam. Akhirnya kemudian bumi, alam semesta. Alam semesta ini beruang dan berwaktu ya. Tempatnya bumi ya di sini. Nah, sampean belajar ilmu bintang kayak bumi juga punya tempat tersendiri seperti planet-planet yang lain. Berarti tempat ruangnya bumi di situ. Waktunya bumi diawali dari diciptakan oleh Allah. Berakhirnya nanti kiamat. Sampai mulai contoh kecil. Itu semua wajib. Takrif pengertian seperti itu wajib. Kursi ini sekarang menuju kepada wajib yang hubungannya dengan Allah pencipta. Kursi ini pasti ada yang buat, pasti enggak? Ada dengan sendirinya, celing. Mungkin enggak? Tidak mungkin, pasti ada yang buat. Yang buat siapa ini? Bahasa umum, Pak tukang. Wis. Kursi ini mulai ada di sini kamu angkat, tapi mulai terbentuknya sejak dibuat oleh tukang. Berakhirnya kapan? Ruang di sini berakhir nanti sore diangkat ke sana. Ruang wujudnya berakhir dia ada ketika sudah rapuh, sudah rusak. Saiki tok buanteng ya rusak. Buanteng terus bawa ke dapur Mbak Mur sana. Itu batas waktu dan ruang. Ruangnya bisa berpindah-pindah. Itu seperti itu. Nah, itu nanti untuk rumus wujud, nanti di sifat wujud. Seperti yang wajib ada di sini dicontohkan tadi Allah, zat dan sifat Allah. Allah kok wajib ada?
karena ada segala sesuatu. Kalau ini contoh-contoh kecil karya manusia, sekarang misalnya lebih besar, rumah masih manusia. Kan terus bertanya, berarti segala sesuatu yang ada ini ada yang membuat. Itu rumus. Nah, ini disambungkan kepada tukang-tukang sampai bangunan tertinggi sekalipun. Sekarang yang membuat gunung siapa? Yang membuat batu siapa? Pak tukang bisanya masang batu jadi bangunan. Yang membuat pasir siapa? Satu biji pasir aja. Bukan Pak tukang. Pak tukang bisanya itu ya nata pasir, orang ngambil pasir. Tuh. Kalau sudah begitu kesimpulannya, ya ada yang membuat pokoknya, kan? Manusia tidak bisa, nggak mungkin. Dibuat oleh mesin, apa iya? Mesin apa ada? Mesin pembuat batu. Adanya mesin pemecah, penghancur batu. Ada yang membuat pokoknya. Nah, dari sinilah segala sesuatu wajib ada yang membuat. Ketika itu kekuatan alam ini enggak ada yang membuatnya, berarti yang membuat kekuatan di luar dirinya alam itu. Bangku kursi ini yang membuat bukan dia sendiri, atau yang seperti dia. Bangku ini anaknya meja itu yang gede, misalnya. Tidak seperti itu. Yang membuat ya tidak seperti meja. Pak tukang masuk kayak meja. Tidak mati. Yang membuat alam semesta bukan alam. Artinya alam berarti tidak ada dengan sendiri. Berarti ada yang membuat. Disitulah yang membuat dialah yang dihukumi wajib ada tadi. Kata-kata wajib tadi. Perkara yang harus ada, tidak boleh tidak. Nah, sesuatu yang wajib ada itu akal manusia nompo, meskipun nggak pakai Al-Quran, nggak pakai dalil. Tapi lalu Al-Quran berbicara yang menciptakan alam semesta, sesuatu tadi katanya yang harus ada kekuatan yang besar karena bisa menciptakan gunung, alam semesta, bumi, langit. Dia disebut namanya dengan konangan. Jadi ketahuan nama Allah itu setelah ada dalil, ada Kanjeng Nabi, ada Al-Quran. Sebelum ada itu, awakmu tahu belajar filsafat ora? Belajar fisika apa? Berbicara tentang permulaan alam. Orang zaman dulu Aristoteles, Plato itu kan mencari kebenaran juga. Tapi cuman pakai akal, ngangen-ngangen ngono. Ada kekuatan besar di luar alam. Ngono kesimpulannya. Dia enggak kenal Allah karena enggak ada wahyu. Tapi dia akal sudah menerima bahwa ada kekuatan besar. Ya wis ngono. Nek wis paham wajib terek balik mustahil kebalikan dari wajib. Mustahil kebalikan dari wajib. Ya kerek dibalik toh, enggak mungkin bangku ada dengan sendirinya, enggak mungkin alam ada dengan sendirinya. Seperti itu kalau mustahil. Kalau di sini contohkan ya bahwa enggak mungkin ada sesuatu kok tidak butuh ruang sama waktu. Setan aja butuh ruang. Ruangnya setan, alam gaib. Alam gaib itu juga ruang. Ruang yang tidak bisa kita panca indera karena dia alamnya sendiri. Nah, ruang gaib. Waktu ya butuh. Iblis dia mulai Nabi Adam dulu. Nanti berakhir setelah kiamat. Dia enggak mati. Waktu hidupnya. Itu waktu berakhir juga. Kalau yang menghubungkan dengan Allah ya dibalik saja. Allah kekuatan besar ya dia sendiri. Allah pasti punya saingan, enggak mungkin.
Tuhan kekuatan besar pasti punya teman. Tidak mungkin. Karena kalau punya saingan, punya teman, punya CS-an, punya grup, punya bolo, pasti nanti kekuatannya enggak hebat. Dia bisa tolong-tolongan dengan Tuhan yang lain, ngono. Enggak hebat. Berarti mustahil Allah punya teman, mustahil Allah tidak mampu, mustahil Allah tidak ada. Di Gusti Allah ora ketok ngono. Panggah ngono. Mana Allah enggak kelihatan kok berarti enggak ada. Lah, tadi sudah dianalisa segala sesuatu ada pembuatnya, penciptanya. Penciptanya kekuatan yang besar. Kekuatan yang besar itu dia mesti absolut berdiri sendiri. Kalau dibantu sama temannya berarti tidak hebat. Mustahil Allah punya teman. Dikatakan di sini syarik itu. Enggak mungkin. Itu yang mustahil. Kalau untuk kehidupan mustahil ya gini. Apapun kebalikan dari yang wajib. Orang hidup mustahil mati, ya mesti mati mustahil hidup, kebalikan. Ada di sini mustahil ada di sana. Ada di sana ya enggak ada di sini. Itu sudah otomatis. Ada sesuatu yang teratur, pasti ada yang ngatur. Enggak teratur wae anak sing ngatur, sing kelihatan enggak teratur. Ini ada tulisan oret-oretan ini. Oh, dia pennya jalan sendiri, makanya enggak bagus, cuman coret-coretan. Enggak mungkin. Pasti itu ada yang nyoret-nyoret. Apalagi ada tulisan di situ bisa dibaca, ada lukisan yang bagus. Enggak mungkin ada lukisan ada dengan sendirinya, pen yang lukis sendiri. Nah, itu logika seperti itu. Nah, terus yang jaiz bagaimana? Yang jaiz ya bisa tidak. Dalam kehidupan yang banyak. Bisa ya, bisa tidak, bisa ada, bisa tidak. Berarti dia itu enggak masuk dalam wajib, enggak masuk dalam mustahil. Segala sesuatu yang bisa iya, bisa tidak, bisa ada, bisa tidak. Berarti hubungannya cenderung kepada zaman sekarang, zaman yang akan datang. Kita sekarang di sini. Kita nanti malam misalnya jatuh sakit, contoh kecil masuk angin. Itu wajib masuk angin nanti malam? Tidak. Mustahil saya enggak masuk angin. Tidak. Tapi masuk di bagian mungkin kan nanti malam kita sakit perut masuk angin. Itu kalau dicontohkan segala sesuatu yang akan terjadi, ya semuanya masuk di jaiz. Karena perkaranya belum terjadi. Walau ini ditauhidkan tingkat tinggi, sampai ini yang sedang duduk. Ini dalam hati kalau dimusuh dengan 3 perkara ini, wajib, mustahil, jaiz. Apakah kamu ini nanti masih bisa berdiri setelah duduk ini? Masuk di mana? Wajib ya mesti aku cek iso ngadeg lah, masuk ra iso. Mustahil iso ngadeg, aku wis lungguh iki ya terus anu ra iso obah sikilku. Enggak bisa berdiri lagi. Atau di jaiz. Ayo, masuk di mana? Ilmu kalam tauhid ya dialog ini iki barang. Supaya kamu paham masuk dalam tauhidmu.
Wajib. Jaiz. Ora wajib ta? Ngono ora iso ngatek piye kowe? Iya tetap jaiz, ngono ragu loh. Buktinya nanti saya bisa berdiri. Loh, bukti nanti bisa berdiri juga ada kemungkinan tidak bisa. Karena sesuatu yang belum terjadi itu masih beribu-ribu, berjuta-juta takdir. Jaiz. Itu contoh yang dekat. Apa mana contoh yang jauh? Apa mesti sampean iki kabeh sok duwe bojo? Misale. Wajib, ngono jawabanmu. Wajib. Masuk nanti bojo aku rek. Wajib. Berarti kamu salah tauhid, salah iman. Karena hal itu perkara mustahil ya apa-apa, sebab ngerar kerabi. Perkara jaiz. Itu tadi takdir masih wallahu a'lam. Mohon maaf ya wallahu a'lam. Orang asin di bojo wis mati, ayo naudzubillah. Ngono. Ya ora ya terserah Gusti. Itu Allah kita hanya hamba. Kita enggak menguasai nyawa kita, kesehatan kita. Ya tauhid itu ngono. Mulai ya yes bodoh sekali wis to. Sampean seandainya ngene iki cek ngene wis tersibukkan pikiranmu dengan nanti suami saya siapa ya. Mulai dari sekarang saya tak cari-cari. Mondok cek apalan wis mikir ngono. Coba seandainya saya malaikatnya yang mencatat tentang itu tadi, tentang perjalanan hidupmu. Mohon maaf misalnya ana wong wis ngebut rabi padahal cek mondok, jarene cek mondok cek arek suwi. Wis idola macam-macam sampai idola artis. Setiap hari yang diingin rabi. Nang catatanku, aku kan malaikat misalnya. Si A dia tahun depan sakit parah, tahun depannya mati. Aku sing dadi malaikat ngguyu ora iki. Awakmu mikir apa ora ndek bojo kowe iki? Awakmu karo tahun kas mati, urung sampai rabi. Ya bukan berarti kita harus apatis, terus down, terus enggak punya semangat. Enggak, ini urusannya dalam hati, urusan yakin, keyakinan tentang perkara jaiz itu tadi. Nah karena kita nggak tahu tentang itu, ya wajar. Memang kita punya cita-cita. Saya pengen jadi orang pinter, punya ilmu banyak, pengen jadi orang alim. Saya pengen punya suami. Ya apa-apa. Tapi jangan keinginan ini menghancurkan sesuatu kebaikan yang lain. Contoh misalnya, ya, gara-gara mikir gue mau bojo, akhirnya konsentrasi ngajinya hilang dan seterusnya. Padahal yang utama ngajinya. Kamu ngaji serius tenanan dalam proses mencari ilmu, takdir Allah berbicara lain, meninggal dunia, mati syahid. Tetap selamat di alam sana. Kayane ngaji, mikirnya bojo, orang tahun mati. Yang ada di otaknya hanya urusan dunia. Ayo, rugi kan tadi ini. Iku mau urusan hati. Adapun ikhtiar dohir ya sewajarnya karena kita masih hidup, yo ngaji apa umur sekian yo ngaji je, engko wae rabi yo rabi. Wae rabi wong ora jatah rabi, ora ngerti kok ngono kan. Tapi bukan kemudian menghantui pikiran yang tidak benar itu tadi. Loh itu cara menempatkannya, tauhid namanya. Karena itu merupakan perkara jaiz.
Berarti untuk usaha-usaha yang lain pengen jadi ini, pengen pendidikan tinggi, pengen kaya, pengen enggak boleh. Kok isara boleh piye ta? Tetap itu kejarlah semuanya, termasuk pinter, termasuk ngaji sebanyak-banyaknya, kejarlah sekolah setinggi-tingginya, kejarlah. Niatnya apa tadi itu? Mencari ilmunya Allah. Niatnya apa tadi? Menjadi hamba yang takwa. Ujung-ujungnya ngono. Niatnya apa? Supaya hidup saya di dunia ini dikasih kemudahan, kelancaran, mudah, akhirnya semangat ibadah, akhirnya menjadi hamba Allah yang baik. Sesimpel itu ngono loh. Cuman dengan cita-cita macam-macam, saya pengen jadi orang kaya. Supaya jadi hamba Allah yang baik, orang kaya piye? Oh, saya mau menjadi orang kaya dermawan, saya mau menyumbang sana. Saya mau menciptakan lapangan kerja dan seterusnya. Loh, jadi orang kaya. Ketika semangat-semangatnya ujuk-ujuk ternyata takdirnya mati. Pengusaha kaya raya mati. Tabrakan di jalan tol. Beberapa kali berita seperti itu. Tapi nek niatnya tertata itu tadi dah. Tauhidnya mantap. Insya Allah tetap selamat dia. Dalam hatinya itu tauhidnya tinggi. Saya bisa sewayah-wayah mati. Karena itu saya berbagi, karena itu saya dermawan, karena itu saya tetap menjalankan kewajiban dan seterusnya. Oh no, termasuk ngaji mungkin iki. Saya iki cek wayahku ngaji ya ngaji. Mikir bojo, ya lirak-lirik tok lah. Menghantui gara-gara misalnya wis pacaran. Kamu akan tertipu. Nah, seperti itu. Nek awakmu memahami ngono kabeh, hidup santai, Bro. Santai, Bro. Santai. Sebab apa? Mana yang wajib dia ditempatkan seperti perkara yang benar wajib. Mana yang mustahil dia tidak mengganggu sama sekali. Mana yang jaiz itulah yang ada di tengah-tengah. Dihadapi dengan santuy. Santai. Ya itu tadi, dihadapi dengan santai. Perkara yang semua serba jaiz. Ora kaget akhirnya. Juga kaget lah. Kagetnya enggak berlebihan. Manusia mungkin wajar. Mohon maaf. Segala yang mungkin misalnya. Mungkin enggak tiba-tiba kita dapat kabar misalnya orang tua kita meninggal dunia. Dan ini orang ini berbicara tauhid toh. Kita bukan masalah mendoakan. Ini berbicara tentang tauhid. Perkara jaiz apa enggak itu? Jaiz. Buah dalane kaya apa? Kalau ini sudah kita ada tanaman dalam hati tentang perkara tersebut, insya Allah orang kaget, nemen. Ya Allah, memang saya enggak punya kekuatan untuk mencegahnya. Orang tua juga enggak punya. Semuanya milik Allah. Tiba-tiba dipanggil, tiba-tiba diambil nyawanya. Sedih, ya sedih. Wajar. Tapi bukan berarti terus gulung-gulung. Bapak jangan mati dulu. Nanti yang nikahin aku siapa? Sewajarnya. Inilah pentingnya tauhid yang mantap. Dampaknya, faedahnya untuk menjalani kehidupan itu los dalam arti itu kita akan damai. Wong kehidupan memang begini. Perkara jaiz di dunia ini semuanya serba. Semuanya bisa berubah sewaktu-waktu, ujuk-ujuk. Kalau tauhidnya enggak kuat, kaget, motong, parah, bunuh diri. Ayo. Orang-orang yang bunuh diri itu mesti enggak punya iman. Tauhid enggak. Diputus pacar, mengunci di dalam kamar. Berminggu-minggu. Iyalah, tauhid kelas apa? Gak ngono. Jadi tauhidnya kuat, menjalani hidupnya malah los. Malah bahagia. Karena kuncinya itu tauhid tersebut. Tauhid letaknya dalam hati. Perasaan manusia letaknya dalam hati. Bisa mantap tauhidnya, kita bisa menguasai perasaan hati.
Itu. Jadi selama itu jaiz, di dunia ini kebanyakan jaiz. Peristiwa-peristiwa yang belum jadi semuanya jaiz. Bisa iya, bisa tidak. Bisa gagal, bisa iya, bisa enggak. Bisa ada, bisa enggak. Bisa hidup, bisa mati, masih hidup. Bisa sampai tua, bisa sampai cuman muda, mati. Yang hidup bisa berkeluarga semua. Setelah berkeluarga apa mesti punya anak? Bisa punya anak, bisa tidak. Terus itu. Anak apa baik semua belum tentu. Bisa baik, bisa enggak. Ada anak yang nakal, ada yang enggak. Tapi urusan usaha tidak ada pilihan. Usaha itu kita disuruh berjuang baik. Ngaji disuruh ngaji yang baik sungguh-sungguh. Hasilnya bisa pinter, bisa enggak, bisa hafal, bisa enggak. Tapi kalau hafalannya, deresnya bisa deres, bisa enggak. Loh, piye ta? Lah kowe iki karep deres apa ora? Bisa deres, bisa enggak. Ya aku bisa deres, bisa enggak. Ngapa enggak deres? Ditimbalin dalam. Masalah yang lain. Maksudnya kembali kepada diri loh. Ketika kita posisi sehat, punya waktu, punya luang, sama-sama deres semua, berarti ya itu wajib deres namanya. Contoh di sini. Wajib hadir, wajib mendengarkan, wajib maknani. Nanti kamu enggak maknani. Ngapa kamu enggak maknani? Saya mustahil maknani. Kok mustahil piye toh? Ya saya lagi enggak mau. Oh, gondolmu. Enggak mau kok mustahil. Saya mustahil maknani. Apa mustahil? Enggak bawa kitab sama pen. Oh iya mustahil ya. Nek ngono kene iki wajib tonyo das. Nah, itu guyonan tauhidnya. Ya benar mustahil enggak maknani, tapi ada enggak bawa kitab sama pen itu tadi karena disengaja diwajibkan dia enggak bawa. Dan disitulah melanggarnya. Padahal aslinya wajib kok dibuat mustahil. Nah, salahnya di situ. Perkara wajib dibuat mustahil. Wajib hafalan semua. Ya. Judulnya itu nek pondok isik salah kudu dibenerne. Wajib hafalan. Tapi tidak wajib hafal. Oh, nek pengen cerdas kata-katanya begitu. Tapi wajib hafalan. Tapi tidak wajib. Urusan hafal jaiz. Wah, nek ngono ya wis lah, aku paling golongan yang enggak hafal. Jaiz kan bisa hafal, bisa tidak. Tapi kamu sudah melakukan kewajiban hafalan? Sudah. Serius? Enggak. Di situ. Serius itu wajib. Serius itu wajib. Termasuk dalam kewajiban itu tadi. Yang jaiz itu jadi khatam apa tidak? Itu jaiz. Yang wajib hafalan, wajib hadir, wajib maknani. Maknani uruk-urukan sama makna yang cantik bagus, bisa baca sama enggak bisa baca, jaiz. Cuman ya nek ra iso maca ya jejer ngono wae. Loh. Itu semua permainannya apa permainannya? Analoginya seperti itu. Akhirnya kamu nerapnya ya tenanan kan. Oh, ini wajib hafalan. Saya hafalan. Sungguh-sungguh wajib. Nanti kalau saya tetap khatam gimana? Yang penting saya hafalan. Sungguh-sungguh. Urusan khatam tidak enggak usah menghantui kita. Kalau kita enggak dihantui oleh itu, malah konsentrasi. Ujung-ujung kok hafal. Loh, nah domaku wis entuk 700. Alhamdulillah. Karena serius. Ora kok iki aku ora hafal iki, ngitung wae. Waktu nentek kangge ngitung. Yo di situ. Amal apapun seperti itu. Bareng jaiz juga seperti itu. Sekarang serius, engko nek aku tiwas serius, engko nek aku mati piye? Lah, kok dadak mikir ngono.
mati itu tadi untuk diyakini di sini. Kalaupun saya mati, ditakdir Allah umur saya nggak panjang, saya dalam situasi kebaikan. Mantap, Bro. Kalaupun saya nggak tahu, nggak ada orang yang bisa memegang nyawa. Saya mati banyak mondok, wah bisa pilihlah swarga malah. Kalau saya nggak mati, saya sedang mengejar cita-citaku. Cita-citaku pun demi kebaikan, demi hal urusan agama, demi hal urusan akhirat. Aku masuk di kedokteran, aku masuk di jurusan ekonomi kuliah, itu pun demi akhirat, demi agama. Loh kok iso? Ya. Nanti saya jadi dokter, saya menjadi dokter yang agamis, religius. Semuanya demi sosial. Bayaran orang larang-larang. Yang penting orang rugi. Nah, ada. Dokter yang seperti itu prinsipnya. Kalau yang berobat nanti kiai gratis, orang miskin gratis, santri bayar separuh. Loh. Ada beberapa dokter seperti itu prinsipnya. Itu dokter akhirat itu. Oh no. Jurusan apapun pengen jadi pengusaha, pengen jadi wong sugih, semua jalur ke arah sana. Sehingga dengan tauhid yang tinggi, sak wayah-wayah mati, insya Allah dalam kebaikan. Tapi beda lagi. Orangnya takut mati, saya jangan mati dulu, jangan. Saya belum tobat. Nah, tarane nek enggak dalam kebaikan. Sholat ditinggalkan, hidupnya enggak baik. Ya, nek ngono ya rusak. Nah ini pentingnya tauhid itu di situ. Gara-gara tauhidnya mantap, bisa berpengaruh amal perbuatan yang lain. Bisa tertata. Enggak ada ruginya gitu loh. Bahkan mau berhasil mau tidak enggak rugi. Karena dia prinsipnya seperti yang sering saya katakan, dia itu istiqomah atau baik serius sungguh-sungguh dalam proses. Tuh, tauhid seperti itu.